Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke Pak Ibnu, barusan Pak Ibnu sudah selesai melaksanakan praktek pembelajaran ya Pak Ibnu ya? Iya benar sekali. Ini saya baru ganti baju juga ya. Ganti baju, oke. Ganti baju lagi tadi harus pakai hitam putih biar hitam putih, lebih siapa namanya? Biar gestur gerak tubuhnya itu terlihat lebih jelas kalau pakai hitam putih kata dosennya itu. Oh iya, betul sekali ya Pak Ibnu ya. Tadi Pak Ibnu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 8C ya Pak Ibnu ya. Benar. Nah, saya mau ucapkan selamat Ya. karena sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan ya Pak Iya. Ibnu ya. Kegiatan selanjutnya ini tadi yang sudah saya katakan, saya tanyakan ke Pak Ibnu, perasaan Pak Ibnu setelah melaksanakan tadi pembelajaran di seni budaya ya, pembelajaran seni budaya di kelas 8C ini seperti apa perasaannya Pak Ibnu? Wah, sangat seru sekali tadi ya. Ya, saya senang tadi berjalan dengan baik. Pesan saya ya, apa ya, lega sudah menjalankan praktik juga, dan cukup puas ya dengan pembelajaran tadi. Jadi Pak Ibnu lega ya Pak Ibnu ya, lega karena Pak Ibnu sudah menjalankan tugas dengan baik. Bisa melihat juga jadi anak-anak antusias sekali ya Pak Ibnu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali Pak Ibnu, anak-anak tadi antusias. Pak Ibnu juga tadi mantap dalam mengerjakan pembelajaran. Saya juga merasa senang melihatnya ya Pak Ibnu. Pak Ibnu juga merasa puas. Nah, hal apa yang sudah membuat Pak Ibnu puas dengan tadi pembelajaran yang sudah Pak Ibnu laksanakan? Oh, yang buat saya puas itu tadi anak-anak antusias. Kemudian mereka melakukan diskusi sesuai yang apa saya harapkan. Jadi mereka cukup aktif. Seperti yang tadi di awal kita bicarakan, bagaimana dengan anak-anak yang pendiam itu, saya lihat juga sudah ada progres. Mereka berani berkolaborasi dengan satu kelompoknya, tapi juga ada satu anak yang memang basicnya seperti itu. Jadi saya harus beri motivasi dan dorong untuk berani. Dia punya ide-ide tetapi masih malu-malu, padahal sudah berteman cukup lama. Tapi ya seperti itu, tidak bisa dipaksakan juga. Tapi saya alhamdulillahnya anak tersebut itu walaupun sedikit dia progresnya, berani bertanya atau berani mengungkapkan gagasannya, itu saya sangat mengapresiasi karena dari yang sedikit itu menurut saya adalah kemajuan yang sangat besar. Nah, oke, benar sekali Pak Ibnu. Saya setuju sekali yang Pak Ibnu katakan barusan ini. Dari progres yang sedikit ini nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Kita kan tidak tahu ya, namanya proses anak itu satu anak dengan anak yang lain atau berbeda-beda ya. Jadi saya juga sangat mengapresiasi ini yang sudah langkah-langkah bijak ini menurut saya. Langkah-langkah bijak seorang guru yang dimana Pak Ibnu ini melihat tadi ya ada anak yang dia idenya cemerlang tapi dia tidak bisa mengungkapkan ya Pak Ibnu ya. Tapi melalui diskusi kelompok akhirnya ide tersebut tertuang ya Pak Ibnu ya. Nah, tentang motivasi nih tadi Pak Ibnu memberikan motivasi khusus terhadap anak-anak tertentu agar mereka ini bisa menuangkan ide-idenya meskipun tidak melalui kata-kata ya Pak Ibnu ya, tapi mungkin bisa melalui tulisan ya Pak Ibnu ya. Dan itu nanti dibahas di diskusi kelompok. Akhirnya tadi saya melihat juga diskusi kelompoknya aktif, kemudian ada presentasi kelompok juga ya tadi Pak Ibnu ya. Saya tadi tertarik dengan motivasi. Pak Ibnu ini memberikan motivasi dari awal. Ini saya lihat Pak Ibnu pertama ya memberikan motivasi dengan yel-yel ya Pak Ibnu ya. Nah, itu sebenarnya berarti Pak Ibnu sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Ya, terus sekali Pak Ibnu. Jadi Pak Ibnu tadi memberikan yel-yel konsentrasi juga ya, gitu ya Pak Ibnu ya. Kemudian ada juga tepuk juga ya Pak Ibnu. Ada tepuk 1, 2, 3. Ini untuk
memusatkan konsentrasi saja ini. Juga biar anak-anak itu agak tidak begitu tegang, biar suasananya menjadi mencair, jadi lebih apa ya namanya, lebih menyenangkan. Relax juga ya Pak Ibnu ya. Jadi ketika anak itu, Pak Ibnu ketika mengatakan tepuk 2, anak langsung teprok gitu ya. Iya. Tepuk 3 kayak tadi tambahin he gitu ya Pak Ibnu Iya, ya. Ya udah tahu. Jadi mereka yang misalnya mau ngantuk, mau lemes gitu langsung wah semangat lagi. Ini berarti bisa saya contoh juga ini Pak Ibnu ya. Ini juga saya gunakan sebagai master. Jadi nanti di pelajaran berikutnya ya saya nggak bilang nanti kalau ada permainan-permainan apa, nanti saya spontan aja, nanti biar anak ini apakah masih mengingat atau enggak. Tapi biasanya saya kalau di pembelajaran nanti ada yang berbeda. Jadi misalkan kemarin tepuk, ini misalkan pakai apa permainan apa gitu, putar-putar atau apa, ini nanti saya ganti misalkan hari berikutnya ini tidak bosan. Tapi yang tepuk ini kayak sebagai apa ya, sebagai masterpiece-nya karena mudah diingat dan bisa serempak. Juga tidak sulit. Iya. Tadi saya juga melihat Pak Ibnu memberikan motivasi tidak hanya di awal saja ya. Jadi saya lihat di tengah-tengah juga bisa, di hampir akhir juga bisa. Jadi di setiap waktu ketika Pak Ibnu melihat oh ini perlu motivasi lagi nih, berarti Pak Ibnu melakukan motivasi gitu ya. Apa sih yang membuat Pak Ibnu merasa harus memberikan motivasi tidak cuma di awal tapi juga bisa di tengah-tengah proses pembelajaran atau bahkan di hampir akhir pembelajaran? Itu motivasi yang membuat Pak Ibnu ingin melakukan seperti itu apa Pak Ibnu? Nah, itu karena ya kembali ke tujuan pembelajarannya tadi. Kalau saya kan di pembelajaran sebagai memfasilitasi saja. Saya tidak membantu mereka mengerjakan, tapi saya itu bertugas sebagai apa ya? Oh dia kayaknya butuh dorongan, butuh bimbingan. Saya langsung saja saya kasih motivasi biar si peserta didik ini nanti setelah saya berikan motivasi dia ada rasa oh iya benar Pak Guru gini, saya harus begini. Dan agar anak-anak itu tidak berhenti di tengah-tengah pembelajaran, dia sudah putus, tidak punya ide. Nah ini nanti malah nggak tercapai ini diskusi kelompoknya, di mana biar mereka itu saling berkolaborasi dan ide-ide dari itu kan tadi ada yang 5 kelompok, 5 anak ini saya pastikan harus mempunyai ide gagasan. Di dalam LKPD-nya ini kan ada kolom ide gagasan ini, ya minimal 1 orang 1. Nanti saya periksa, nanti ditanya, saya tanya ini di siapa, ini di siapa. Saya memastikan saja agar gagasan mereka nanti bisa dijadikan satu solusi dalam pembelajaran based learning ini. Yang pastinya saya memberikan motivasi di tengah pelajaran, di hampir akhir saya masih memberikan itu agar anak-anak itu merasa gurunya itu memperhatikan mereka, agar terjalin kedekatan juga Bu. Ini juga sangat saya perhatikan sekali, karena kalau gurunya tidak seperti itu nanti anak-anak jadi malah minder sama gurunya, dia malas bertanya atau malu. Jadi anak-anak senang ya Pak Ibnu ya, dan tidak merasa canggung ya Pak Ibnu ya dengan gurunya. Benar. Itulah arti kedekatan yang sebenarnya antara guru dengan siswa ini memang seperti itu. Kita juga di tingkat menengah ini kan mereka itu belajar, jadi kita tidak bisa lepas saja diskusi. Memang pembelajaran berpusat pada siswa, tapi guru yang tidak lepas gitu saja, kita harus selalu pantau, selalu justru gurunya itu memantau, mencermati mana yang misalkan dari pengerjaan LKPD-nya itu sedikit melenceng, maka kita harus luruskan dengan tetap berpusat pada siswa. Kira-kira kalau seperti ini nanti hasilnya gimana, jadi beri mereka pertimbangan. Nanti mereka akan memilih mana yang paling tepat. Nah, seperti itu. Ya, betul sekali Pak Ibnu.
semacam kalimat pemantik mungkin ya Pak Iya. ya. Jadi biar mereka itu Pak Ibnu menuntun dengan kalimat-kalimat pemantik, tapi Pak Ibnu tidak mendominasi ya Iya. kan. Jadi tetap siswa nanti. Biarkan mereka. Iya, terus tadi itu sebenarnya masalah yang didapatkan oleh para siswa ini apa dari contohnya Pak? Ini satu fenomena tentang anak-anak sekarang lebih memilih lagu atau lebih menyukai lagu asing dibanding lagu daerah. Nah, ini dikemas dengan video liputan berita ada, kemudian ada artikel yang sudah saya screenshot, kemudian saya ceritakan isi artikel itu. Yang paling mengena adalah yang video, karena memang benar-benar ada yang menyampaikan satu keresahannya. Ini untuk menstimulus peserta didik agar mereka, ternyata seperti itu ya. Dan mereka itu juga sebenarnya peserta didik ini tidak sadar kalau mereka juga adalah bagian dari yang ada di permasalahan itu. Dan mereka jadi berpikir seperti ini, oh iya, saya aja hanya tahu lagu ini, lagu ini saya nggak tahu, lagu yang saya tahu saja saya tidak tahu maknanya, bagaimana ini kan, seperti itu. Jadi mereka terus merasa tertantang untuk ikut andil menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini bisa diterapkan di pembelajaran untuk berdiskusi, lalu mereka mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Betul sekali Pak Ibnu. Tadi Pak Ibnu sudah menayangkan video lagu daerah itu tadi Pak Ibnu ya. Kemudian ada tadi apa? Buletin Ada berita ya Pak Ibnu ya, berita tentang masalah yang dihadapi terkait dengan apa ya, anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai lagu luar negeri, kemudian lagu daerah kita, salah satu lagu daerah kita tadi diklaim oleh negara lain ya Pak. Iya, ada juga itu artikel yang saya tampilkan juga itu. Jadi itu menarik perhatian anak-anak, dan anak-anak merasa, justru mereka akhirnya merasa, oh ternyata masalah itu ada pada diri saya juga. Itu benar-benar menjadi masalah yang mereka sendiri juga harus mencari solusinya, gitu ya Pak Ibnu ya. Nah, real mereka ketemu masalahnya apa, dan mereka nanti akan terpicu untuk menemukan solusinya. Tadi di pembelajaran itu anak-anak juga diharapkan mendapatkan merancang ya. Nah, ini benar-benar pembelajaran hot slide karena ini sudah merancang. Anak-anak diharapkan bisa merancang. Berarti ini berpikir kritis ya, berpikir tingkat tinggi, dengan harapan mereka bisa merancang sesuai dengan pola pikir mereka sesuaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari, mereka harus seperti apa, gitu ya Pak Ibnu ya. Dan tadi saya melihat anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya Pak Ibnu ya. Kalau saya melihat tadi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Ibnu ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi loh Pak Ibnu. Jadi selain pembelajaran berdiferensiasi secara konten, yaitu Pak Ibnu ada, selain dari Pak Ibnu memberikan materi-materi kepada anak secara langsung, juga Pak Ibnu memberikan video, kemudian ada lagu-lagu, kemudian siaran seseorang yang memberikan apa tadi Pak Ibnu? Ada musisi yang menceritakan kecemasannya musisi tersebut, kemudian musisi tersebut ingin menghidupkan lagi lagu daerah dengan cara tampil di dalam acara tersebut. Itu Pak Ibnu belajar berdiferensiasi secara konten. Kemudian itu tadi ya Pak Ibnu ya, sudah memberikan materi-materi tidak hanya dari Pak Ibnu tapi juga dari video. Kemudian secara proses, nah tadi Pak Ibnu ada diskusi kelompok ya Pak Ibnu ya, kemudian diskusi kelompok, setelah itu anak-anak melakukan presentasi. Iya, anak-anak berarti
secara pembelajaran sosial emosional pun masuk di sini Pak Ibnu. Itu anak-anak bisa melaksanakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mereka memberikan hasil diskusinya, di-share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tahu, melihat. Kemudian karena mereka punya solusi masing-masing pastinya berbeda-beda setiap kelompok. Nah itu sangat luar biasa sekali pembelajaran yang tadi dilaksanakan oleh Pak Ibnu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ibnu. Kemudian Pak Ibnu, pada saat anak-anak ini memberikan solusi ya terhadap, kan tadi kan ini kan PPL ya Pak Ibnu ya. Solusi apa sih yang paling menarik perhatian Pak Ibnu? Yang tadi dihasilkan dari diskusi tersebut yang kemudian mereka presentasikan di depan teman-teman yang lain, itu ada nggak yang sangat menarik perhatian Pak Ibnu? Kira-kira bisa Pak Ibnu ceritakan? Ya, solusi dari hasil diskusi kelompok tadi itu saya paling menyoroti ya ini. Ada satu kelompok yang merancang solusinya itu membuat satu permainan anak-anak dengan lagu daerah. Keren sekali itu. Jadi nanti di dalam istilah saya tadi, saya juga masuk ke dalam kelompok, saya menanyakan, oh ini permainannya nanti itu Pak, kami terapkan lagu daerah, nanti bisa 1 atau 2 lagu, bisa dari Jawa atau luar Jawa. Nah, nanti mereka itu punya pikiran seperti ini, kalau bermain itu kan anak-anak pasti suka. Kemudian kalau ada lagu-lagunya secara tidak langsung, otomatis yang bermain itu menyanyikan. Ketika menyanyikan ini kan akan mengingat. Nah, jadi yang bermain juga otomatis melestarikan lagu daerah. Karena kan di sini poinnya itu, intinya itu peserta didik itu diminta untuk melestarikan daerah. Sebenarnya seperti itu, simpel saja. Sebenarnya karena ini PBL, jadi mereka harus berpikir dulu, harus seperti ini. Ide-ide yang mana, gagasan-gagasan yang mana yang paling tepat. Dan ini juga paling cocok digunakan karena dalam materi yang saya ajarkan ada kedudukan dan fungsi lagu. Musik adalah lagu daerah, di mana di antaranya itu ada sebagai media bermain. Nah, jadi ini pas. Lagu daerah sebagai media bermain. Tentunya ada juga kelompok lain yang memberikan solusi sebagai media pengiring tari. Tadi ada beberapa solusi dari anak-anak yang dihasilkan dari beberapa kelompok di kelas 8C tadi ya Pak Ibnu ya. Salah satunya adalah ada yang lagu daerah ini digunakan sebagai pengiring dalam tarian gitu ya. Kemudian ada lagi solusi yang lain yang berbeda lagi yang paling menarik perhatian adalah dimasukkan ke dalam sebuah permainan. Ya, ini sangat menarik sekali. Apalagi ya Pak Ibnu ya, kalau kita melihat ke kurikulum Merdeka ini, meskipun ini kelas 8 ya Pak Ibnu ya, tapi kan nantinya kita akan menuju ke sana. Kurikulum Merdeka ini bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu menghamba kepada murid. Pembelajaran dengan situasi atau lingkungan yang menyenangkan. Salah satu implementasinya penerapan yang simple, sederhana, ringan, bahkan kadang itu nggak terlintas di pikiran kita, justru terlintas di anak-anak ya Pak Ibnu ya, yaitu melalui permainan bisa saja mungkin permainan tradisional ya Pak Ibnu ya, dimasukkan ke situ, ada lagu-lagu daerah di situ. Nah ini sangat menarik sekali, mungkin bisa kita lestarikan juga ya Pak Ibnu ya. Mungkin pada saat class meeting ya Pak Ibnu ya, atau pada saat pembelajaran, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan lagu-lagu daerah ya kan, sebagai wujud cinta tanah air ya Pak Ibnu ya. Tadi kayaknya tujuan dari Pak Ibnu itu mewujudkan peserta didik yang cinta tanah air ya. Itu di depan pelajaran, di pendahuluan itu yang saya sampaikan juga gambaran manfaat untuk mempelajari pembelajaran kali ini itu saya sampaikan ke anak-anak itu, nantinya kalian diharapkan menjadi pribadi yang
cinta tanah air karena dapat melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, karena kita berbicara lagu daerah, ya berarti lagu daerah yang kita lestarikan. Kemudian menjadi contoh ke teman-teman yang lain di lingkungan mereka, kalau ternyata kalian setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat mengenalkan lagu-lagu daerah menggunakan hasil diskusi tadi, yang permainan tadi, mungkin di rumah, sampai di rumah main sama temannya mengadakan permainan ini, kemudian ada lagu-lagunya, kan mereka secara tidak langsung mengajarkan lagu-lagu daerah. Karena di pembelajaran tadi saya juga menyampaikan ke peserta didik, kalau menggunakan lagu daerah, jangan yang lagu daerah yang lokal saja, gunakan lagu-lagu daerah yang di luar Jawa bisa, karena pada dasarnya permainan itu bisa dimasuki lagu-lagu daerah semua, bisa dirancang ulang, bisa didaur ulang lagi. Kan lagu yang sudah pakem ada itu kan jeblak-jeblak suang. Itu kan ada yang permainan ini. Ya, itu dakon ya. Ini yang ada satu anak yang membungkuk, nah udah ada 4 anak yang tangannya itu dikasih batu, itu nanti kan disembunyikan. Nah, sambil bernyanyi ini mereka sudah tahu semua ternyata ada permainan ini, terus mereka terinspirasi menggunakan permainan yang dilakukan sehari-hari. Jadi mereka dalam kehidupan sehari-hari ada satu permainan, misalnya permainan yang tepuk tangan ini melingkar. Nah, kemudian saya kasih tantangan di dalam kelompok-kelompok ini yang menggunakan permainan, bagaimana caranya biar lagu itu pas dengan gerakan permainan kalian. Nah, ini. Jadi selain menjadi pribadi cinta tanah air tadi Bu, mereka juga bisa mengenalkan lagu pada masyarakat luas, terutamanya yang di sekitar dulu, dengan rancangan-rancangan yang sudah dibuat tadi. Wah, ini bagus sekali ya Pak Ibnu ya. Kalau memang ketika siswa ini dia di kelas ya, tadi di kelasnya Pak Ibnu sudah ketemu ide seperti itu, nanti di rumah mereka juga akan menggunakan permainan tradisional, dilestarikan kembali seperti tadi, bermanfaatan dari pembelajaran Pak Ibnu tadi ya. Kemudian di masyarakat mereka juga akan melestarikan lagi permainan seperti itu yang diiringi dengan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah, tidak cuma di Jawa tetapi juga di luar Jawa, karena berarti kita ini siswa ini diharapkan berkebinekaan global ya Pak Ibnu. Jadi tidak hanya kita tinggal di Jawa berarti kita Jawa saja, semuanya berarti kita berkebinekaan global. Ini sudah sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak Ibnu. Luar biasa sekali ya, meskipun tadi pembelajaran di kelas 8 tetapi kita sudah mengarah ke profil belajar Pancasila yang luar biasa sekali Pak Ibnu. Dari tadi yang saya melihat itu saya sangat mengapresiasi. Jadi apakah nanti ada harapan ke depan setelah pembelajaran tadi Pak Ibnu sudah melaksanakan, kemudian kita sudah merefleksikan juga ya Pak Ibnu ya hari ini ya. Harapan saya nanti setelah Didi mendapatkan pembelajaran di sekolah ini di saya dulu ya, ini ya, di pembelajarannya tadi, nanti diharapkan anak-anak itu bisa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bermanfaat, apa yang didapat di pembelajaran di kelas bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi mereka bisa memecahkan satu masalah, satu problem yang dihadapkan. Ya, mereka dihadapkan dengan satu masalah, kemudian mereka menyelidiki kenapa seperti ini, penyebabnya apa, mereka mencari tahu secara berkelompok, kemudian mereka berdiskusi, menentukan ide, kemudian ide-ide ini mereka seleksi berdasarkan pertimbangan dari beberapa teman di kelompoknya. Karena pasti itu dalam kelompok itu mereka ada yang setuju dengan yang ini, ada yang ini. Nah, disinilah inti dari sebenarnya ini di sini. Mereka bisa saling menghargai pendapat teman, yang satu menanggapi, yang satunya memberikan tanggapan. Mereka saling berkomunikasi
Tapi saya lihat tadi itu ada yang akhirnya semacam saling berargumen. Nah, jadi mereka ini nggak mudah menurut saya. Ini nggak mudah. Jadi saling berargumen dan akhirnya mendapatkan satu solusi yang bisa mereka laporkan saat presentasi. Nah ini kemampuan seperti ini menurut saya wajib diterapkan di sekolah ini, harus. Karena untuk zaman sekarang ini kalau tidak punya skill berpikir seperti ini, mereka akan terlunta-lunta di kehidupan nyata pada waktunya nanti. Setelah saya merenung juga karena adanya kegiatan PPG ini, saya juga sebagai refleksi saya sendiri, ternyata sangat berharga sekali hal-hal yang seperti itu. Anak bisa mengungkapkan pendapatnya walaupun sedikit, ini sangat berharga sekali. Daripada anak yang bisa menjawab pertanyaan, menurut saya lebih mewah anak yang punya ide daripada anak yang bisa menjawab pertanyaan. Betul sekali. Jadi wah, dalam sekali ini Pak Ibnu ya pembicaraan kita ini. Jadi anak-anak ketika mereka diberikan sebuah permasalahan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, mereka ternyata mampu, atau mereka ini kalau dikatakan di pembelajaran sosial emosional ya Pak Ibnu ya, mereka ini memiliki keterampilan berelasi. Jadi mereka mampu berdiskusi dengan baik, memunculkan ide-ide dari mulai tadi diawali dengan adanya masalah, kemudian mereka mengidentifikasi ya Pak Ibnu ya, penyebabnya apa, kemudian akhirnya menemukan ide-ide baru, solusinya apa, itu kan muncul ide-ide mereka. Nah itu berarti mereka sudah memiliki keterampilan berelasi. Setelah mereka memiliki keterampilan berelasi ini, mereka berkomunikasi dengan anggota kelompok, akhirnya satu solusi yang terbaik mereka temukan itu adalah PSE juga ini Pak Ibnu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Akhirnya mereka presentasikan ke depan. Nah, muncullah ide-ide yang tadi sudah ditampung oleh Pak Ibnu itu, dan nantinya akan diterapkan oleh mereka di kehidupan nyata mereka. Dan harapan Pak Ibnu tadi mereka tidak terlunta-lunta ya. Ini harapan yang sangat luar biasa sekali. Saya juga ikut mengharapkan, ikut mendoakan mereka nantinya akan menjadi generasi yang siap menghadapi dunia. Kita bisa mencari solusi gitu ya, bisa mengambil keputusan. Jadi mereka bukan menjadi orang yang bimbang, linglung seperti itu. Jadi mereka harus, ada masalah seperti ini, saya mungkin tidak bisa memutuskan sendiri, maka saya harus mengajak orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang kira-kira bisa membantu saya untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermakna, bermanfaat untuk kita ya, gitu ya Pak Ibnu. Kemampuan itu yang diharapkan. Kalau tidak punya kemampuan itu, maka dia akan terjebak di situ saja. Dia tidak bisa keluar ini, padahal banyak ide. Iya, ini cita-cita yang sangat luar biasa sekali. Ini mungkin PR untuk kita semua Pak Ibnu. Jadi harapannya nanti dari dari mulai pra-observasi yang tadi sudah kita lakukan, kemudian praktik pembelajaran yang tadi sudah Pak Ibnu lakukan juga, dan kita obrolan kita kali ini, harapannya ini memberikan manfaat ya Pak Ibnu, tidak cuma bagi kita berdua, untuk Pak Ibnu, untuk saya sendiri juga, kemudian untuk teman-teman yang lain. Harapannya ini sangat luar biasa sekali Pak Ibnu. Jadi utamanya juga untuk anak-anak ya Pak Ibnu ya, kita punya cita-cita yang besar untuk mereka. Kesempatan kali ini kita akhiri ya Pak Ibnu ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ibnu. Semoga Pak Ibnu diberikan kesuksesan, memberikan kebermanfaatan untuk para murid kita. Jadi mereka menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat ya Pak Ibnu ya. Demikian ya Pak Ibnu ya, saya akhiri obrolan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Ibnu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.